apa yang orang Papua inginkan, teman-teman. Kemudian Freeport itu letaknya ada di Timika. Tapi hari ini rakyat Timika tidak pernah mendapatkan yang namanya kesejahteraan, yang namanya pembangunan. Freeport hari ini ada di Timika, tapi masyarakat di Timika hari ini masih kembali jualan di jalan, cari makan setengah mati. Padahal kami perlu pertanyakan, Freeport hari ini letaknya di Timika. Terus semua hasil kekayaan yang ada di Freeport itu semua dikemanakan? Yang menikmati siapa? Untuk itu kami mahasiswa bersama rakyat Papua meminta kepada negara Republik Boneka adalah Indonesia segera tutup PT Freeport. Kami melihat kehadiran PT Freeport tidak ada kesejahteraan di atas tanah Papua. Yang ada hanya penderitaan, pembunuhan, penembakan, pelanggaran HAM terus meningkat. Tidak ada penyelesaian. Negara Indonesia tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di atas tanah Papua. Negara hanya mementingkan sumber daya alam. Negara hanya mementingkan sumber daya alam, kekayaan yang ada di atas tanah Papua. Kemudian hari ini bangsa Papua belum pernah merasakan yang namanya kesejahteraan. Orang Papua hari ini ada dalam ketakutan, bunyi senjata, ada dalam ketakutan. Sehingga kami mahasiswa bersama rakyat meminta pertanggungjawaban dan negara Republik Indonesia segera tutup PT Freeport. Sudah cukup. Kami rakyat Papua sudah baik hati, sudah kasih kalian PT Freeport, sudah izinkan kalian. Sudah 59 tahun kalian sudah eksploitasi, tapi kalian belum puas dengan emas yang kalian curi, belum puas dengan minyak yang kalian curi, belum puas dengan nikel yang kalian ambil, belum puas dengan kayu yang kalian eksploitasi bawa ke Jakarta. Hari ini kalian belum puas, kemudian kalian mau ambil nyawa orang Papua. Kalian mau bunuh nyawa orang Papua. Di sini kami mau pertanyakan bahwa di mana kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah hukum di Indonesia ini hanya menjadi alat untuk menindas orang Papua? Apakah hukum di Indonesia ini menjadi alat untuk menindas orang Papua? Apakah hukum di negara ini hanya ada untuk merampas semua sumber daya alam yang ada di atas tanah? Negara demokrasi, negara pro rakyat. Tapi hari ini kami mahasiswa bersama rakyat, kami melihat PT Freeport tidak ada untungnya bagi kami. Yang kami minta adalah satu, yaitu berikan hak penentuan sebagai solusi demokratis. Hanya kebebasan, hanya kemerdekaan, hanya kemerdekaan. Ketika orang Papua merdeka, dia akan merasakan yang namanya kekayaan di atas tanahnya sendiri. Selama Indonesia masih menduduki di atas tanah Papua, selama Indonesia masih mengklaim bahwa Papua adalah bagian dari saya, padahal kita punya ideologi berbeda, rambut berbeda, kulit berbeda. Mereka mengklaim bahwa mereka orang Papua bagian dari kita. Disitulah kekayaan sumber daya alam, bahkan manusia Papua akan musnah secara sistematis. Di situ harus ingat kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa harus ingat. Kawan-kawan mahasiswa hari ini yang kejar pendidikan, yang hanya tahu kejar gelar, pendidikan adalah penjajahan, penindasan yang sedang dipraktekkan oleh lembaga Universitas Cendrawasih untuk membodohi generasi muda yang ada di atas tanah Papua, teman-teman. Maka sadarlah dengan situasi yang terjadi di atas tanah Papua. Hari ini pembunuhan, penangkapan terus-menerus dilakukan, bahkan selalu muncul di media sosial. Apakah kita orang Papua pernah merasakan hal itu? Kawan-kawan, kita orang Papua tidak pernah dianggap manusia di atas tanahnya sendiri.
Jakarta hari ini hanya mementingkan satu, yaitu sumber daya alam. Hanya untuk memuaskan para oligarki, para penguasa yang ada duduk di atas kursi. Kita yang rakyat, kita yang mama-mama yang hari ini jualan tidak mendapatkan apa-apa. Mama-mama yang jualan hari ini punya pendapatan hanya ada di Pinang, bukan ada dari Freeport. Itu ingat. Yang ada jualan-jualan, mama-mama yang ada jualan-jualan di pasar bukan pendapatan dari Freeport. Tapi hasil keringat perjuangan duduk 1 kali 24 jam di jalan, dia menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang hari ini otaknya cerdas. Kemudian, supaya anaknya pintar, dia berusaha untuk cari makan, bukan dibiayai dari kawan. Tidak ada ruang kebebasan selain bersuara, teman-teman. Hanya satu, ingat satu kata-kata, teman-teman. Selama kita masih dijajah oleh negara kolonial Indonesia, Indonesia tidak akan pernah menganggap orang Papua adalah manusia. Dia akan menganggap bahwa mereka adalah binatang. Sehingga kami tuntut kepada negara segera tutup PT Freeport. Tidak ada kesejahteraan. Tidak ada kesejahteraan bagi orang Papua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Papua. Papua. Iya, kan mari dong kasih tahu bahwa tanah Papua itu milik orang Papua. Kita menghancurkan tolak Freeport, tembok raksasa kapitalis yang sudah membangun di atas tanah Papua, pemilik tanah orang Papua. Kemudian di rumah orang Papua yang saat ini pencuri itu selalu datang mengontrol namanya sesuatu yang ada di atas tanah Papua, kemudian dia mengambil. Tetapi dua kawan-kawan, namanya pencuri, dia tidak pernah takut. Maka pencuri yang namanya kapitalisme, kawan-kawan, yang hari ini mengandung oleh Jakarta yang kapitalis, dikecilkan secara logika Republik Indonesia atau negara Konoha yang saat ini kita tahu, kenal, NKRI, kawan-kawan. Dia terus berusaha, dia terus mau mengambil sesuatu yang saat ini menawarkan PT Freeport adalah satu-satu anak emas yang ada di atas tanah Papua. Kemudian salah satu wanita yang cantik melihat dari dunia, kemudian mau mengambil eksploitasi tanah, kawan-kawan. Dia itu kapitalis, kawan-kawan. Maka daripada itu, kamu kasih tahu kepada pencuri bahwa hari ini orang Papua tidak takut. Cukup 90 lebih tahun yang sudah mengeksploitasi tanah ada daripada tanah Papua, kemudian sudah membawa hasil daripada itu sampai dengan 61 terjadi kesini-kesininya, tidak ada keuntungan bagi rakyat Papua. Maka hari ini rakyat Papua justru tidak ada kepentingan di dalam negara Republik Indonesia, sehingga kami menamakan negara Republik Indonesia adalah negara yang bodoh, kawan-kawan. Negara yang tidak pernah melihat secara manusia, kawan-kawan. Dia berwatak binatang yang saat ini hanya lihat, tetapi juga lihat tuan tanahnya, tapi dia justru datang kemudian pergi, kawan-kawan. Itu adalah setan, kawan-kawan. Setan tidak pernah kelihatan, tetapi di balik itu kerja-kerja setan sangat tajam. Maka kita tahu dan telusuri perjalanan daripada Tuhan. Maka iblis itu tidak kelihatan. Justru dia mau mencuri kekayaan alam yang mengandung selama ini, kawan-kawan. Dulunya dia diam, tinggal tenang, surga yang tidak siapapun tahu. Karena tanah Papua adalah ada pemilik orang Papua itu sendiri, kawan-kawan. Ada pemilik orang Papua itu sendiri, kawan-kawan. Tetapi dengan praktek-praktek pencuri tadi, kawan-kawan, dia mengambil semua kekayaan, semua milik orang Papua, semua harta, kemudian dia ambil nyawa rakyat Papua. Tetapi dia tidak bisa ambil
Yaitu sejarah, kawan-kawan. Dia tidak bisa ambil dan tidak mampu mensembunyikan adalah sejarah, kawan-kawan. Sejarah orang Papua sudah terlahir sejak awal, kawan-kawan. Sebelum dia mau menceplokkan wilayah Papua, kawan-kawan, sudah ada orang Papua saat itu, kawan-kawan. Sudah ada orang Papua saat itu. Tetapi sampai dengan saat ini mengambil satu orang Papua yang mengamankan posisi, kemudian itu adalah dia rasa berbuat agar Papua akan diboikot. Ternyata salah, kawan-kawan. Kami punya pendirian, kawan-kawan. Maka itu kami perlu